Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Adawiyah. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Sastra Inggris angkatan 2018. Saya di sini ingin memaparkan bagaimana saya ketika praktik kuliah lapangan selama 1 bulan pada tahun 2021. Nah, saya magang di TK Islam Insan Cemerang atau Yayasan Husseif Syarif Al-Munawwar, yaitu sebuah yayasan swasta yang dibangun sejak 2017 yang terletak di Jalan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Visinya adalah mencerdaskan dan membentuk akhlak yang baik dan benar. Misinya adalah membimbing dan mengajarkan dan mengarahkan anak-anak agar menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Kegiatan praktik kerja lapangan yang saya lakukan adalah pertama, perkenalan kepada wali murid dan juga wali murid, dan saya dibimbing oleh satu guru dari sekolah tersebut. Lalu apa yang saya lakukan adalah mengajarkan anak-anak bagaimana cara menulis huruf, mengajarkan mereka bagaimana cara mengeja kalimat dan 2 huruf contohnya seperti BABA atau CACA. Mengajarkan mereka membaca huruf hijaiyah menggunakan buku Iqra. Lalu mengajarkan mereka mengeja, membaca huruf hijaiyah, mengajarkan anak-anak olahraga dan bermain games, menebak suara hewan, belajar menulis huruf dan menulis angka, lalu makan siang, lalu pulang. Kegiatan praktik kerja lapangan yang saya lakukan, membaca buku seperti mengeja, seperti itu selama dari Senin sampai Jumat. Membaca buku, lalu pada hari Jumat dilakukan praktik sholat berjamaah dan menghafal doa sehari-hari. Itu yang kami lakukan pada hari Jumat. Lalu atau terkadang juga mendongeng kisah-kisah Nabi. Dan pada hari Kamis kami melakukan kreativitas seperti menggunting ataupun origami dan menggambar. Capaian pembelajaran yang saya dapat ketika praktik kuliah lapangan adalah setelah proses praktik kuliah lapangan yang berlangsung selama 1 bulan, banyak pelajaran yang bisa saya ambil tentang mendidik, mengawasi, mengajari, dan menasihati anak-anak usia dini. Karena program magang ini, saya dapat meningkatkan kesabaran saya, kemampuan berkomunikasi, dan public speaking saya. Contohnya bagaimana mendiamkan anak yang suka rewel ataupun mendiamkan anak yang menangis tiba-tiba tanpa sebab, dan mengurus anak-anak yang tiba-tiba sakit pada saat pelajaran. Saya setelah belajar dari itu semua. Capaian keahlian dan kecakapan profesi. Saya menjadi memahami cara efektif untuk membuat fokus anak-anak ke dalam pelajaran dan membantu mereka belajar bahasa Inggris. Lalu saya bisa melatih kesabaran saya, menjadi pribadi yang lebih sabar, mendapat pengalaman bagaimana cara mengajar yang baik, mendapat kemampuan berkomunikasi dengan anak-anak, menenangkan anak-anak yang mudah panik atau mudah menangis, dan bahkan mengatasi anak-anak yang sedang tidak enak badan di sekolah. Lalu realisasi praktik kuliah lapangan. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana saya bisa mendapat tempat di praktik kuliah lapangan di TK tersebut. Saya akan menceritakan bagaimana saya mendapat pekerjaan di TK tersebut. Pada awal 2020, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan akhirnya mengakibatkan seluruh sistem pendidikan Indonesia ditiadakan dan diadakan belajar secara daring. Karena alasan tidak hanya ingin diam terus menerus, saya akhirnya mencari sebuah pekerjaan di sebuah sekolah dan saya diterima sebagai guru tersebut. Saya pun bekerja selama beberapa bulan. Alasannya mengapa TK tersebut bisa dibuka, ya karena itu atas keinginan pemilik sekolah tersebut dan keinginan para wali murid. Lalu dikarenakan akhirnya kegiatan praktik kuliah lapangan yang saya adakan yang kampus adakan berlangsung selama dari 1 Februari sampai
dimulai di 1 Februari sampai 2021 dan sampai 7 Maret 2021. Lalu kita mengalami proses belajar mengajar. Lalu saya setelah berhasil mengajar 14 peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Tantangan dan peluang. Tantangan yang saya dapatkan selama kegiatan praktikul lapangan adalah bagaimana caranya saya agar tepat waktu ke tempat magang. Karena saya harus sampai di tempat magang tersebut pukul 6:30 pagi setiap hari. Saya cukup kesulitan karena rumah saya cukup jauh, lalu saya harus bangun pagi. Lalu kendala yang saya alami saat praktikul lapangan adalah mengajarkan kosakata bahasa Inggris kepada murid karena mereka cukup kesulitan untuk menghafal beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Lalu saya akhirnya mengulang-ulang kosakata tersebut dan setiap pulang sekolah akhirnya saya memutuskan untuk membuat game. Siapa yang bisa menebak kosakata yang benar dari bahasa Inggris tersebut boleh pulang duluan, dan itu cukup efektif untuk mereka. Lalu keberlanjutan program. Dengan adanya program praktek kuliah lapangan ini, selain menjadi sebuah standar kelulusan mata kuliah internship, saya dapat menambah pengalaman, menambah pengetahuan, dan menambah wawasan baru mengenai dunia kerja. Saran saya untuk TK Islam Insan Cemerlang adalah yaitu mengajarkan kepada mahasiswa PKL menggunakan metode yang lebih efektif dalam mengajarkan para murid di sekolah lagi. Kesimpulannya adalah yang saya dapatkan dalam program magang ini adalah bagaimana membangun semangat kerja dan totalitas dalam menghadapi sesuatu, serta bagaimana kita mengendalikan diri kita saat bertemu dengan orang banyak. Nah, keberlanjutan programnya adalah saran untuk pembimbing di masa depan adalah pastikan untuk memberikan informasi dan bimbingan dari jauh hari ya, agar mahasiswa bisa segera mencari tempat PKL. Perbanyak rekomendasi tempat mana yang bisa dijadikan tempat PKL bagi mahasiswa, mempermudah mahasiswa dan menghubungi para pembimbing dan memberitahu informasi yang lebih akurat ketika mahasiswa bertanya. Lalu ini ada beberapa dokumentasi yang saya dapatkan ketika magang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.